Halo guys, selamat datang di episode pertama dari Lihat Dunia Luar Lagi. Kali ini aku bakal bawa kalian ke sebuah kota dengan multicultural yang bakal bikin kalian amazing, yaitu kota Pontianak. Nah, ini kita nih udah landing di Supadio International Airport. Nah, kebetulan sini airportnya sih nggak terlalu gede ya, jadi kita langsung aja bergegas mengambil bagasi. Pas juga nih, baru banget turun dari pesawat yang kita tumpangi. Untuk penerbangan ke Pontianak itu dari Jakarta durasinya sekitar 2 jam, dan tiket yang kita dapat saat ini cukup murah sih, cuma 1,4 juta pada saat musim liburan lebaran. Pontianak pun di sini tuh banyak banget masjid, gereja, kelenteng yang hidup berdampingan. Jadi bener-bener terasa banget sih mereka itu saling menghargai antara satu sama lain culture-nya. Ini juga Tugu Bambu Runcing, salah satu ikon. Perut sudah lapar banget, jadi langsung aja kita menuju spot pertama, warung kopi Asyang. Ini salah satu warung kopi yang paling terkenal di Pontianak. Bahkan katanya presiden pun kalau ke Ponti kesini dulu. Nah, ini susuk Asyangnya nih. Dia tuh terkenal dengan ciri khasnya itu selalu melayani orang dan membuat kopi tanpa baju atau telanjang dada. Di sini bisa dilihat nih, dia punya makanan-makanan tuh banyak banget. Ada snack-snack yang menggiurkan. Salah satunya itu adalah snack ini nih dengan bahan dasar talas yang bola-bola itu. Lalu kita juga bisa pilih-pilih aja, nanti tinggal bayar dan dihitungin di kasir. Snacknya juga cepet banget loh habis guys. Jadi ini mumpung kita nih masih pagi banget jam 8. Di sini kita pesan telur setengah matang, kopi susu dan juga es teh susu. Nah guys, sekarang kita akan cobain es teh susu dari Warkop Asyang, dan juga teman saya pesan es kopi susu. Mari kita coba. Nah, untuk es teh susunya sendiri itu, dia itu wangi banget dan juga rasanya cukup creamy. Kita juga ada pesan telur setengah matang dan juga ada banyak jajanan yang bisa kita icip di sini pagi-pagi. Nah, kalau di belakang itu kalian lihat itu si Bapak Asyangnya tuh. Lanjut nih guys ke kuliner kedua hari ini, yaitu kue cap. Nah, kalian pasti penasaran kan kue cap itu seperti apa? Jadi dia itu tepung beras yang dibuat seperti bubur lalu ditambahkan dengan kulit. Mohon maaf ya guys, ini non halal. Nah, setelah ditambahkan kulit, ntar akan ditambahin juga kacang kedelai di atasnya guys. Rasanya sih lebih dominan ke asin ya untuk rasa makanan seperti ini. Ini juga salah satu kuliner khas dari Pontianak guys. Kue cap itu berarti kue dari tepung beras dan cap itu tuh dicampur-campur. Nah, untuk harga seporsinya ini cukup murah guys, hanya 30.000 dan juga sangat-sangat mengenyangkan loh guys. Nah guys, tiba saatnya nih kita cobain yang namanya kue cap. Nah, mari kita coba ya. Untuk kuahnya sih dia sih cukup bening dan rasanya sih seperti kaldu. Lalu untuk hati-hati juga ini masih panas banget guys. Memang sih dia sih rasanya sih lebih gurih untuk kuahnya ini, dan bener-bener bikin semangat sih di pagi hari. Untuk dia punya kulit kita coba ya guys ya. Can. Nah, kulitnya itu rasanya sih cukup enak, mirip krecek dan juga kenyal. Berikutnya kita coba nih guys, ini liang teh dari Pontianak. Soalnya dia tuh warnanya merah guys, beda loh sama liang teh pada umumnya. Nah, ini seger banget, pas banget di Pontianak yang lagi panas banget dan juga cocok untuk panas dalam kita. Berikutnya kita lanjut guys, kita ke tempat berikutnya yaitu katedral. Gereja Katedral Santo Yosef ini merupakan salah satu ikon yang cukup terkenal di Pontianak. Gereja ini diresmikan pada tahun 2014 oleh Gubernur Pontianak, dan juga bentuk arsitekturnya itu tuh Romawi klasik tapi elegan guys, dan juga sangat-sangat megah. Untuk gerejanya sendiri guys, ini gereja Katolik, jadi memang masih ada patung Bunda Marianya guys. Kalau bisa dilihat ini kebetulan sih kita sih nggak bisa masuk ke dalam karena lagi ada acara pernikahan. Jadi kita lihat dari luar aja ya guys ya. Jujur sih bagus banget dan asri banget gereja katedral ini guys.
Berhubung nih kita kan gak bisa masuk ya karena lagi ada acara pernikahan, jadi kita lihat dari luar aja guys. Nah ini di depan kita ini mereka lagi mau lepas balon nih. Nah kita pas lewatin, jangan terlalu berisik ya, soalnya di dalam itu mereka itu masih ibadah. Untuk gerbangnya pun bisa terbilang sangat megah ya. Jadi memang ini juga salah satu spot foto yang cocok nih buat kalian yang suka mengunjungi tempat-tempat wisata dalam bentuk tempat-tempat ibadah. Berikutnya kita masuk ke ruang adorasi. Ruangan ini merupakan ruangan untuk yang ingin berdoa dengan lebih tenang seperti meditasi ataupun lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk ruang adorasi ini cukup adem dan dingin. Dan di dalamnya pun kita harus buka sendal atau sepatu ya guys, gak boleh pakai alas kaki. Di dalamnya ini ada hosti guys, atau yang mereka percaya sebagai roti perjamuan kudus. Tadi sudah kan dari katedral, sekarang kita lanjut guys ke Masjid Raya Mujahidin. Ini merupakan salah satu masjid terbesar di Pontianak. Nah, karena kita datangnya waktu itu hari Jumat, kebetulan mereka juga lagi sholat Jumat guys. Nah, ini kita lewat belakang, mereka itu ada banyak air mancur dan juga kalau kalian bisa lihat di sini lagi panas-panasnya nih. Pontianak itu tuh bisa mencapai hampir 40 derajat Celcius. Bener-bener deh di garis khatulistiwa itu panas-panas banget guys. Untuk arsitektur dari masjid ini pun benar-benar megah guys, seperti masjid yang ada di negara-negara Arab atau di Abu Dhabi. Lanjut lagi ya guys ke spot kuliner ketiga yaitu es krim Anggi. Nah, es krim ini termasuk yang cukup viral. Selain harganya yang cukup murah, hanya 28.000 per porsi untuk porsi besar, mereka itu juga tuh cukup khas karena es krimnya itu disajikan di dalam batok kelapa. Tapi buat kalian yang mau di cup juga bisa kok. Selain es krim, di sini pun banyak jajanan-jajanan yang enak guys. Salah satunya seperti coy pan ini. Nah, coy pan merupakan salah satu makanan khas dari warga Pontianak. Kita cobain ya coy pan yang isinya pertama ini adalah kucai. Mari kita makan. Can. Nah, untuk rasanya sendiri itu menurutku ya, kalau aku sih jujur aku cocok. Kucainya itu enak, crunchy, dan rasanya pun tuh nggak terlalu asin. Kulitnya pun lembut. Buat aku sih pas banget. Lanjut nih, kita cobain nih es krim Angginya itu yang di dalam batok kelapa. Untuk yang rasa yang aku pesan hari ini adalah green tea, vanilla, dan juga nangka. Pengennya sih durian, cuma kebetulan tuh duriannya lagi habis guys. Jadi ya udah yang ada aja dulu. Nah, kita coba ya untuk rasa nangkanya ini. Menurut aku tuh nggak terlalu manis, enak, dan mereka tuh pakai potongan nangka fresh di dalamnya. Jadi benar-benar seger banget. Mantap sekali guys. Nah, sore hari kita lanjutkan dengan naik speedboat guys, melewati Sungai Kapuas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang dan juga membagi kota Pontianak menjadi dua sisi. Nah, untuk melewati sungai ini pun kurang lebih tuh sekitar 5 menit lah untuk nyampai di ujung. Kedalaman dari sungai ini kita nggak tahu ya guys ya. Dilihat dari warna dan arusnya sih sepertinya sih cukup dalam guys. Nah, setelah beristirahat, kita cobain ini namanya nasi akwang. Sekali lagi saya mohon maaf ya guys ya, ini non halal guys. Tapi menurut saya sih ini sih benar-benar enak banget. Karena untuk harga 60.000 pas. Nah, perut udah sekenyang guys. Ini kebetulan sih sudah jam 5:30 sore. Saatnya kita menikmati sunset sambil melihat-lihat di sisi dari Sungai Kapuas. Jujur sih ini sunsetnya indah banget guys. Kota Pontianak menurut aku sih bukan cuma kota yang khas dengan kulinernya ya, tapi alamnya itu masih benar-benar asri guys. Kalian bisa lihat tuh langitnya benar-benar bersih. Dan yang paling amazed guys, lihat nih. Wah, luar biasa. Langit yang bersih ditambah dengan sunset yang benar-benar indah. Benar-benar kuasa dari Tuhan. I cannot stop to amaze because this is very very beautiful. Tuh kalau kalian bisa lihat sendiri guys. Mantap sekali guys. Malam telah tiba, perut telah lapar guys. Nah, sekarang kita itu ke kedai Ayong 999 atau biasa dikenal juga dengan nasi telur kecap yang viral. Tuh, kalau kalian bisa lihat guys, kita dapat antrian nomor 6 kebetulan ya. Nah, cara masak telurnya itu tuh di wok yang gede dan panas banget. Jadi telur itu benar-benar crispy outside but juicy inside.
Nah, kebetulan sih ini sih yang bikin mereka khas juga tuh adalah bumbu yang ditaruh di atas telurnya itu. Mereka juga menaruhnya tuh dengan bawang putih, jadinya wangi banget. Untuk sayur-sayuran pun ada 2 jenis, yaitu caisim dan juga tauge. Restorannya pun kalau kalian bisa lihat guys, selalu ramai loh. Ini penampakannya guys. Ini kita pesannya 2 telur, lalu juga pesan dengan caisim dan juga dengan sawi. Wah, dari tampaknya aja udah menggiurkan banget ya. Nggak sabar nih buat dicoba nih. Telurnya pun masih setengah matang nih. Kita coba ya guys untuk pecahin. Beuh. Telur setengah matang ditambah dengan kecap dan juga bawang. Berhubung kita udah makan sampai 6 kali guys, sekarang saatnya kita bakar kalori di waterfront Kapuas. Nah, waterfront ini tuh ada banyak banget aktivitas di sini bisa kalian coba seperti motor listrik, lalu juga ada mainan untuk anak-anak. Di sini juga banyak banget sih, ada boneka-boneka. Buat kalian yang pengen coba naik kapal keliling Sungai Kapuas, bisa juga tuh. Bayarnya nggak terlalu mahal dan juga di atas tuh ada beberapa jenis makanan dan juga minuman yang bisa kalian coba. Untuk salah satu hal yang paling kita tunggu sebenarnya adalah meriam mereka. Meriam ini biasa mereka tembakan, cuma kebetulan sih ini sih lagi ditahan ya guys, karena mereka itu pengen nembakinnya itu di malam takbiran. Jadi memang mereka tuh bakal buat kompetisi untuk meriam gitu guys. Satu lagi nih guys, kalian tuh mungkin gak akan percaya ya kalau Pontianak itu sebenarnya itu berasal dari kata kuntilanak. Jadi gak tahu ya kenapa bisa dulu kota ini dinamain Kuntilanak lalu berubah menjadi Pontianak. Sebenarnya sih masih percaya tapi kalau kalian lihat ya di belakang itu tuh ada patung-patung yang cukup menyeramkan juga guys. Jadi mereka itu menembakkan meriam untuk mengusir para makhluk-makhluk atau roh-roh yang gak baik guys, sehingga kota ini menjadi aman dan juga menjadi tentram bagi mereka. Gitu loh guys. Kebetulan sih tempat ini makin malam makin ramai ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, untuk yang mau sambil duduk nongki-nongki di atas kapal tuh bisa, kalian cukup pesan makanan aja. Nah, di ujung itu tuh salah satu jembatan yang terkenal tuh di sini. Wah, ternyata perutnya masih bisa terisi guys. Akhirnya kita mencoba lagi salah satu kuliner. Nah, ini namanya sih bakmi nunggu. Sebenarnya sih ini bakmi kepiting guys. Cuma karena bakminya dibuat satu-satu, jadi kita tuh nunggunya itu bisa sekitar 1 jam guys. Sehingga disebutlah dengan nama bakmi nunggu. Nah, sambil menunggu bakmi tadi, kita makan dulu sotong pangkong guys. Sotong itu artinya cumi, lalu pangkong itu artinya dipukul. Jadi sotong pangkong itu artinya cumi yang dipukul hingga tipis nih, kayak gini nih. Sotong pangkong sendiri pun disajikan dengan timun yang diberi es. Ingat guys, timun itu adalah kunci, karena timun ini harganya mahal guys, bisa ada 30 ribuan. Lalu disajikan juga dengan emping yang banyak banget. Nah, mari kita coba ya guys. Can. Jujur sih ini sih teksturnya sih mirip ayam suwir ya. Cuma kalau bagi aku sih, aku sendiri lebih kurang cocok karena baunya yang cukup amis. Tapi buat orang-orang lokal di sini, ini merupakan salah satu makanan khas yang menyenangkan bagi mereka. Nah, sekarang kita cobain timunnya nih guys. Sebenarnya sih cuma timun biasa ya, tapi entah kenapa tuh mereka tuh jadi menghargai timun ini karena dijual dengan harga 30 ribu. Nah, buat aku sih jujur sih aku cukup suka aja dengan timun ini karena kan diberikan es batu, jadi cukup segar sih sampai kita menyantapnya. Terakhir nih, favoritku guys, emping. Nah, ini emping ini bukan emping yang manis ya guys, tapi lebih emping yang asin. Nah, ini sih menurut aku sih yang paling enak sih dari ketiga bagian itu. Ini tuh pas banget untuk dimakan dengan saus petis dia. Jadi emping yang crunchy ditambah dengan saus petis yang wangi, menurutku sih empingnya adalah raja guys. Akhirnya setelah 1 jam 5 menit, bakmi yang kita tunggu-tunggu tiba. Nah, ini dia bakmi nunggu. Mari kita coba guys. Untuk teksturnya sendiri itu, mie-nya itu tuh cukup tipis. Nah, ini kuahnya baru datang lagi nih guys. Nah, kalau kalian bisa lihat, dalam bakmi ini tuh terdapat bakso ikan, ada suiran kepiting, dan juga ada pangsit goreng. Bakso ikannya menurut aku sih cukup kenyal dan gak ada amisnya sama sekali. Nah, sekarang kita coba dengan kepitingnya guys. Mari kita coba. Kepitingnya itu menurut aku sih ya kepiting pada umumnya. Cuma memang di sini mereka udah disuir, jadi kita tuh nggak perlu susah payah untuk makan kepitingnya. Sekarang bagian yang paling penting, kita cobain mie-nya. Wah, untuk mie-nya sendiri sih jujur sih teksturnya tuh lembut banget. Dia tuh tipe mie yang kecil dan cukup mudah untuk disantap. Rasanya pun sedikit plain, jadi kalian tuh bisa campurin dengan kecap ataupun dengan sambal, sesuai dengan selera kalian guys.
sejauh ini sih, kalau dari kuliner dari pagi, siang, sore, hingga tengah malam ini, semua kuliner Pontianak bagi aku semuanya mantap dan cocok di lidah. Sekian dulu guys untuk episode kali ini. See you in the next episode. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ciao!